Perkenalkan, nama saya Nimade Nadia Pratiwi Putrlingga, NIM 18102071 dari kelas ADHC semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan beberapa aplikasi yang ada di hotel, khususnya untuk departemen office, FB product, dan juga FB service. Untuk aplikasi yang akan saya gunakan, yang pertama ada KW Hotel, yang kedua ada Excel, dan yang terakhir ada Hotel Logic. Untuk mengedit rooms, kita bisa memilih pilihan rooms di sini. Lalu bisa langsung klik edit. Dan mengisi nomor kamar yang diinginkan. Di sini saya akan mengisi nomor kamar 105 dengan tipe kamar standar twin. Lalu saya akan menambahkan 9 tipe kamar lainnya. Tipe kamar standar double. Dan seterusnya. Baik, di sini saya sudah memasukkan 9 kategori kamar yang berbeda-beda. Bisa dilihat yang pertama di sini adalah standard twin, standard double, deluxe twin, deluxe double, executive suite, junior suite, dan juga presidential suite. Selanjutnya, mari kita coba membuat reservasi. Pertama-tama bisa dipilih kalender. Lalu reservasinya untuk bulan Juni. Jadi Juni. Selanjutnya untuk membuat reservasi, pertama-tama bisa memilih jenis kamarnya. Saya memilih misalnya standar double pada tanggal 2 Juni. Lalu klik add reservation. Maka akan muncul seperti ini. Di sini saya menggunakan nama saya, Nadia. Lalu untuk period of stay-nya saya selama 3 hari. Untuk payment-nya dikosongkan dulu, lalu klik save. Maka akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua, saya akan memberikan contoh pada kamar executive suite. Misalnya tanggal 4 Juni hingga tanggal 8 Juni. Lalu klik add reservation. Nah, di sini akan otomatis terganti selama 5 hari menginap. Untuk namanya di sini saya menggunakan TV. Lalu untuk paymentnya full payment. Maka otomatis akan terganti reservation statusnya menjadi reservation fully paid. Karena tadi saya sudah mengklik full payment. Lalu klik save. Lalu yang ketiga, saya akan menggunakan junior suite. Saya dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Add reservation. Namanya. Nah, untuk pembayarannya, kita bisa pilih advance atau pembayaran di muka, misalnya $150. Nah, di sini akan reservation statusnya akan berubah menjadi advance paid. Lalu untuk tanggalnya,
kita bisa pilih kapan mereka akan pembayaran di muka tersebut. Lalu klik save. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 kategori warna yang berbeda-beda. Untuk yang pertama itu ada warna kuning. Ini artinya reservasinya sudah terkonfirmasi tetapi belum dibayar. Yang kedua ada warna hijau tua. Artinya reservasinya sudah terkonfirmasi dan tamunya sudah melakukan fully payment atau sudah dibayar. Lalu yang ketiga, ada warna hijau muda, artinya reservasinya sudah terkonfirmasi, namun tamunya baru melakukan pembayaran di muka. Nah, misalnya untuk melihat jumlah kamarnya, bisa dilihat pada bawah sini. Misalnya tanggal 2, di sini ada 8 kamar yang tersisa, bisa dihuni 16 orang lagi. Dan misalnya di sini ada tanggal 4, ada 7 kamar yang tersisa dan masih bisa dihuni 14 orang lagi, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ini merupakan Excel persediaan barang yang ada di gudang. Di sini terdapat 3 sheet yang berbeda-beda. Yang pertama bisa dilihat ini ada item katalog. Lalu yang kedua yaitu sheet incoming item atau item yang masuk. Lalu yang ketiga ada sheet untuk outcoming item atau item yang keluar. Ada sheet item katalog atau katalog barang. Di sini terdapat yang pertama ada item code atau kode dari setiap barang yang ada di gudang. Nah, di sini saya beri contoh, misalnya untuk kodenya itu ada A1 hingga A10. Lalu yang kedua ada item name atau nama dari barang tersebut. Di sini saya membuat contoh seperti ini. Lalu yang ketiga ada first stock atau stok awal. Lalu yang keempat di sini ada in atau barang yang masuk. Lalu ada out atau barang yang keluar, dan yang terakhir ada last stock atau stok akhir. Nah, selanjutnya bisa dilihat ini merupakan sheet incoming item atau barang yang masuk. Nah, yang pertama ada date atau tanggal. Ini merupakan tanggal di mana barang tersebut masuk ke dalam gudang. Lalu ada item code atau kode barang. Ini kode barang yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada item name. Item name ini akan mengikuti kode barangnya sesuai dengan kode barangnya. Lalu ada total in atau total barang yang masuk ke dalam gudang. Lalu yang berikutnya di sini ada sheet untuk outcoming item atau barang yang keluar dari gudang. Nah, yang pertama sama dengan sheet incoming item. Di sini terdapat date untuk tanggal dari barang yang keluar dari gudang. Lalu ada item code atau kode barang, ada item name atau nama barang, dan total out atau total barang yang keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengisi stok-stok barang yang ada di sini. Nah, sebagai contoh, yang pertama untuk beefnya, misalnya kita buat untuk stok awalnya adalah 100. Lalu untuk incoming itemnya, stok yang masuk adalah 50, dan untuk stok yang keluar misalnya 25. Lalu bisa dilihat pada sheet item katalog, di sini akan secara otomatis keluar untuk stok yang masuk,
stok yang keluar dan juga stok akhir. Lalu yang kedua, kita coba misalnya butter atau margarin. Misalnya stok awalnya adalah 50, stok yang masuk di sini karena belum ada butter, jadi kita bisa buat sendiri. Misalnya tanggal 6 Januari. Bisa dilihat untuk kode barangnya A002 untuk butter. Maka di sini akan muncul sendiri butter. Untuk total barang yang masuk misalnya 60. Lalu outcome-nya di sini juga belum ada. Kita buat Januari, kode barangnya A02. Lalu untuk total out-nya misalnya 40. Bisa dilihat pada sheet item katalog, ini akan berganti sendiri. Nah, selanjutnya bisa dilihat, ini merupakan tampilan dari sistem restoran pada aplikasi Hotel Logic. Di sini ada 6 produk kategoris. Yang pertama ada breakfast, salad, yang ketiga ada soup, lalu ada starters, ada main course, dan juga dessert. Sebagai contoh, misalnya ada tamu yang ingin memesan breakfast, kita bisa langsung mengklik pilihan breakfast. Lalu di sini ada 4 kategori yang berbeda. Yang pertama ada continental breakfast, English breakfast, American breakfast, dan Indian breakfast. Kita bisa pilih salah satu dari keempat menu ini. Misalnya tamunya memilih English breakfast. Nah, setelah itu, maka kuantitinya di sini akan berubah menjadi 1. Nah, jika tamunya ingin memesan lebih dari 1, kita di sini bisa memilih. Ada pilihannya misalnya dia datang satu keluarga berempat, lalu klik OK, maka total dari amount-nya menjadi $40. Nah, langsung saja kita bisa langsung klik generate order, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu kita langsung saja memasukkan nomor kamar tamunya. Misalnya dia berada pada kamar deluxe 120. Maka secara otomatis nama tamu tersebut akan muncul. Di sini ada April Monique. Langsung kita klik confirm order. Nah, setelah itu akan muncul struk dari pembelian tamu tersebut. Ini akan keluar seperti ini. Maka orderan dari tamu ini sudah tercatat. Nah, apabila tamu tersebut ingin menambah orderannya, kita bisa langsung mengetik orderan dari tamu tersebut. Misalnya dia ingin menambahkan sweet corn soup, kita bisa langsung klik di sini. Dan jangan lupa untuk mengeklik update order. Maka orderannya akan terconfirm. Nah, yang terakhir untuk transaksinya, jika tamunya sudah selesai membayar, maka kita bisa langsung klik transaction close. Lalu jika ada masalah dengan tamunya dan tamunya ingin meminta refund atau pengembalian uang, maka kita bisa klik refund. Lalu yang terakhir, jika struknya
mau di print, kita bisa klik print di sini. Baik, sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan kali ini. Untuk aplikasi-aplikasi sebelumnya yang saya gunakan, kalian bisa unduh secara gratis di Google. Dan juga saya minta maaf jika ada salah kata yang